Selamat datang di channel saya. Hari ini kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Semoga segera ada penetapan. Dan hari ini yang ingin saya prediksi adalah telepon yang direkam. Saya nggak tahu apakah Pak Tua ini yang telepon duluan ataukah suami istri itu yang telepon duluan ya. Tapi di sini pemberitaan ini ramai karena adanya rekaman tersebut kemudian menyudutkan Pak Tua. Maksud dari rekaman tersebut itu apakah? Apa sih? Pastilah kecurigaan-kecurigaan. Apakah kecurigaan itu memang curiga dari lubuk hatinya ataukah curiga karena ingin membentuk sebuah opini? Nanti kita prediksi di sini ya teman-teman. Tapi nggak bisa dipungkiri loh teman-teman. Dari rekaman tersebut Pak Tua ini jadi bulan-bulanan di media sosial ya. Yang begini, begitu, gara-gara Pak Tua tidak menutup begini, akhirnya terjadi peristiwa itu. Ditutup atau tidak, kalau sudah diniatkan oleh pelaku, itu tidak akan menjadi masalah teman-teman. Apalagi palangnya kan cuma segitu, tidak seluruh kebun atau seluruh halaman dipagari. Jadi ditutup atau tidak, itu tidak jadi masalah. Kalau pelaku itu sudah meniatkan untuk melakukan itu, apapun akan dilakukan segala cara tentunya. Makanya di sini kadang-kadang ya ada ada kayak penggiringan opini yang saya lihat di situ sehingga banyak netizen yang kemudian menghujat, membuli dan lain sebagainya karena pemberitaan-pemberitaan tentang rekaman tersebut. Mari kita ungkap di sini apakah rekaman tersebut murni dari kecurigaan atau ada tendensi yang macam-macam ya. Saya pakai kartu apa ya? Kartu ini aja ya. Apakah merekam telepon tersebut memang murni dari kecurigaan isi hati pasangan suami istri itu, ataukah ada tujuan-tujuan lain yang tersembunyi? Mari kita ungkap di sini ya teman-teman. Ada simbol mistik. Mistik itu sesuatu yang di luar dari penglihatan kita, ya. Sesuatu hal kegaiban. Selanjutnya untuk confusion, karena hal itu membuat bingung perkara ini. Ada yang kayak menjadi membingungkan, mengaburkan ya, menjadi kabur. Selanjutnya, mengapa hal itu dilakukan? Duka cita. Jadi seperti ini teman-teman. Peristiwa itu terjadi dikarenakan ada mistik. Mistik ini bisa diartikan sesuatu yang gaib di kartu ini, atau sesuatu perasaan, atau sesuatu kecurigaan, atau apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Ada kaitannya mistik, kemudian ada confusion. Apa yang dilakukan itu ternyata malah mengaburkan dari peristiwa ini. Mengaburkan. Mengapa mengaburkan? Di sini ada simbol duka cita. Duka cita ini simbol dari orang yang meninggal teman-teman. Ada seorang wanita menggendong mayat seekor anjing. Jadi simbol dari kematian Ibu Tuti dan Amel, di mana dengan adanya rekaman telepon itu kemudian disebarkan di media sosial. Memang diniatkan seperti itu, disebarkan. Harusnya loh ya, temuan-temuan seperti itu langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi mengapa disebarkan di media sosial? Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya ya mungkin karena kecurigaan atau hal yang lainnya. Tapi di sini ada simbol hal-hal semacam itu menjadi mengaburkan peristiwa ini. Ada simbol confusion ya, confusion seseorang yang dikelilingi kayak kabut yang melingkar, yang artinya dalam kondisi-kondisi bingung. Dan di sini teman-teman gambarnya, sebentar saya dekatkan ya.
Gambarnya di sini ada seseorang yang meniup dari belakang, yang artinya orang itu meniupkan pemberitaan yang ingin membuat bingung perkara ini, membingungkan perkara ini. Jadi apa yang sudah di-share itu bukan malah memperjemih atau memudahkan atau memberikan petunjuk pihak kepolisian dalam mengungkapkan peristiwa ini, tapi malah membingungkan, membuat bingung. Nah, mungkin polisinya nggak bingung ya, tapi netizennya ini yang terpengaruh, akhirnya yang begini, yang begitu. Apalagi pada saat itu sudah ada dua kubu di mana Bapak Tua ini sangat-sangat dihujat di sini. Dengan adanya pemberitaan tersebut, langsunglah Pak Tua diserbu oleh netizen. Jadi seperti itu ya. Kemudian akan saya prediksi yang lebih dalam ya. Kita prediksi yang lebih dalam pakai kartu mana ya? Kartu ini saja. Apakah hal itu wujud dari kesengajaan atau tidak? Kita pertegas di sini ya. Apakah yang dilakukan itu sebagai bentuk kesengajaan, memang sudah direncanakan matang-matang untuk merekam, untuk sesuatu hal yang ada kaitannya dengan confusion ini? Mari kita ungkap di sini. Apakah hal itu sebagai bentuk dari kesengajaan atau tidak? Fear, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kegelisahan di sini. Ada simbol fear, ada ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Mengapa kamu cemas? Kita tanya seperti itu ya. Mengapa kamu cemas? Mengapa kamu cemas? Mengapa kamu gelisah? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu was-was? Mengapa? Jawabannya new beginning. Ingin memulai sesuatu yang baru, ingin mengawali sesuatu. Nah, mengawali sesuatu atau melakukan sesuatu hal yang baru ini untuk apa tujuannya? Untuk apa? Sebagai creative endeavor, sebagai bentuk usaha-usaha. Usaha-usaha tujuannya untuk apa? Ada simbol komitmen, teman-teman. Komitmen dengan siapakah? Komitmen dengan siapakah? Intuisi dan manifestasi, petunjuk-petunjuk yang ingin diwujudkan. Selanjutnya seperti itu saja dulu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Dia melakukan itu bisa diartikan memang sudah ada niatan ya. Andai kata Pak Tua nanti telepon harus kita ginikan. Terus andai kata kita telepon harus diginikan. Di sini saya nggak tahu siapa yang telepon duluan, Pak Tua apa suami istri ini ya. Makanya di sini saya ingin memprediksi. Dan karena hal itu sesuatu yang ganjil. Di sini tadi kan ada confusion, ada sesuatu hal yang malah membingungkan perkara ini. Bukannya membantu, malah membuat riuh perkara ini ya. Ada simbol orang kebingungan. Itu karena apa? Ketika saya tanya apakah itu sudah diniatkan, ada bentuk kondisi pikiran-pikiran yang gelisah, yang ketakutan, cemas. Cemas akan hal apa? Nah, ada kaitannya dengan ini. Duka cita ini. Kemudian saya dalami lagi, ternyata kecemasan itu membuat mereka ingin melakukan sesuatu. Jadi itu sudah diniatkan, melakukan sesuatu sebagai bentuk usaha-usaha. Ada komitmen di sini. Komitmen ini seperti ada kesepakatan, ada omong-omongan sebelumnya yang merupakan ada intuisi dan manifestasi, petunjuk-petunjuk yang harus diwujudkan. Jadi teman-teman, merekam telepon itu tidak secara otomatis ada keinginan, tapi sudah ada rencana. Nanti misalnya kalau Pak Tua telepon, mari kita rekam.
Kemudian kita tanya seperti ini, karena di sini ada bentuk creative endeavor, bentuk usaha-usaha di sini yang malah dengan perbuatan mereka berdua ini kondisinya semakin kabur ya, mengaburkan fakta, mengaburkan sesuatu yang jauh dari perkara ini. Mari kita ungkap di sini teman-teman. Mengapa sih? Mengapa mereka ini kok kelihatannya sangat-sangat benci kepada Pak Tua? Dari awal kasus ini mereka begitu menyudutkan Pak Tua ya, menyudutkan Pak Tua, padahal pihak yang berwajib masih belum mengumumkan siapa-siapa yang menjadi tersangkanya, masih dalam penyelidikan ya. Dari hari pertama sudah ada upaya ingin memframing, bukan mereka sih, orang lain ya. Kemudian di makam juga ada orang, suami istri ini juga ada orang keluarga yang lain juga kesurupan dengan menyebut jelas-jelas namanya Pak Tua. Tentunya itu bentuk dari sebuah framing ya. Mari kita ungkap di sini, apa sih yang membuat kamu begitu membenci Pak Tua? Sedari awal perkara ini kamu begitu menyudutkan Pak Tua. Andai kata kamu curiga, kenapa kamu baik dengan anak muda? Padahal anak muda juga memiliki bukti dan jejak di TKP. Mengapa kamu malah menjadi satu tim dengan anak muda? Kalau kamu ingin mencari siapa pelakunya, tentunya kamu harus tidak berpihak satu sama lain, harus berdiri di tengah dan harus mencurigai kedua-keduanya. Tapi mengapa kamu lebih condong mencurigai Pak Tua, sedangkan anak muda ini malah ada DNA di TKP? Mengapa ya? Mari kita ungkap di sini. Mengapa kamu begitu menyudutkan Pak Tua di sini? Mengapa? Mengapa kamu begitu menyudutkan Pak Tua di sini? Karena ada deserving. Deserving ini orang yang layak dikasihani sebenarnya. Jadi mereka ini bisa diartikan sebenarnya apa ya? Nanti ya. Kita artikan bersambungan nanti dengan kartu yang lainnya. Selanjutnya, mengapa kamu begitu menyudutkan dan membenci Pak Tua? Ada simbol intuisi dan manifestasi. Selanjutnya, mengapa kamu membenci Pak Tua? Ada your higher self, merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih benar, seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Mengapa mereka ingin membenci Pak Tua? Karena adanya sebuah intuisi dan manifestasi, sebuah petunjuk-petunjuk yang ingin diwujudkan, yang ada kaitannya your higher self, merasa dirinya paling benar, sehingga mereka tidak ada belas kasihan kepada Pak Tua ya. Jadi seperti itu, merasa dirinya paling benar, makanya mereka mencurigai Pak Tua ya. Selanjutnya, mengapa kedua suami istri ini tidak mencurigai anak muda yang juga ada jejak di TKP? Alasannya apa? Mengapa kedua suami istri ini tidak mencurigai anak muda yang ada jejak di TKP juga? Apalagi anak muda ini kan konon kabarnya diperiksa sampai menginap 3 hari, konon kabarnya seperti itu. Tapi mengapa tidak curiga? Mengapa malah satu tim? Apa alasannya? Apa alasannya mereka tidak mencurigai anak muda tersebut dan malah bergabung menjadi satu tim di kala itu? The loving woman, wanita yang mencintai. Selanjutnya, mengapa mereka tidak mencurigai anak muda itu? Ada fragmented energy, serpian energi,
Selanjutnya, mengapa mereka tidak mencurigai anak muda itu? The loving man, laki-laki yang mencintai. Oh, ini ada the loving woman dengan the loving man, loving cinta, artinya ada ketertarikan, ada hubungan yang mana ada serpian energi, ada energi yang berceceran, yang artinya energi itu ada hubungan lah dengan anak muda, seperti itu. Ada hubungan dengan anak muda. Jadi the loving di sini bukan berarti cinta ya teman-teman. Bisa diartikan sebagai keterkaitan atau hubungan dengan anak muda yang ada kaitannya dengan fragmented energi di kejadian malam itu. Selanjutnya, kita gali lebih jauh lagi ya. Apa yang membuatmu sekarang berpisah dari Pak Tua dengan anak muda? Apa yang membuatmu memilih berpisah dari Pak Tua dan anak muda dan menjadi berdiri sendiri? Apa yang membuatmu berpisah dari anak muda dan Pak Tua saat ini? Ada simbol komitmen. Komitmen dengan siapa? Oh, komitmen sebagai bentuk usaha. Usaha untuk apa? Present power, untuk menunjukkan sebuah kekuatan. Jadi seperti ini teman-teman, mengapa suami istri ini tidak bergabung dengan Pak Tua dan anak muda untuk saat ini? Dikarenakan ada sebuah keinginan, ada komitmen dalam hatinya sebagai bentuk usaha agar menunjukkan kekuatannya saat ini, di mana kekuatannya ingin netral, tidak berpihak kepada Pak Tua dan kepada anak muda. Tapi mengapa di belakangan, tidak di awal ya? Padahal seharusnya dia ini lebih tahu daripada kita kalau Pak Tua dan anak muda ini ada jejak di TKP. Harusnya sedari awal dia berdiri sendiri, tidak menjadi satu tim dengan anak muda. Apalagi anak muda ini juga dicurigai di sini ya teman-teman. Jadinya kita juga negative thinking kepada suami istri ini. Nah, ini cuma prediksi ya. Prediksi ini belum tentu menjadi sebuah kebenaran. Bisa jadi nyerempet sedikit, atau bisa jadi benar, atau bisa jadi salah. Tapi di sini mengapa dia tidak gabung dengan Pak Tua, dengan anak muda? Dikarenakan ada keinginan sebagai bentuk usaha untuk menunjukkan kekuatannya. Kemudian, apakah ada tendensi lain di sini dengan keluarnya kamu dari pH masing-masing? Apakah ada gini aja, kekuatan seperti apa yang ingin kamu tunjukkan ya? Kekuatan seperti apa yang ingin kamu tunjukkan di sini? Profesional asisten ya. Jadi pembantu yang profesional. Selanjutnya, profesional asisten dalam hal apakah? Great achievement, pencapaian yang luar biasa. Pencapaian ini tentang apa? Great gratitude, rasa terima kasih yang besar. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini ada keinginan di mana mereka suami istri ini ingin berkomitmen setelah kejadian ini begitu panjang tidak terungkap. Pada akhirnya dia berusaha untuk menunjukkan kekuatan yang ada kaitannya dengan ingin menjadi profesional asisten. Profesional itu ya profesional, ya asisten itu pembantu. Ingin membantu mengungkapkan peristiwa ini secara profesional. Dan ada achievement, pencapaian yang luar biasa sebagai bentuk rasa terima kasih terhadap terungkapnya nanti peristiwa ini. Kalau menurut kartunya seperti ini ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut prediksi ini memang sudah direncanakan, merekam dari percakapan Pak Tua dengan mereka itu sudah direncanakan. Kemudian
Mengapa mereka membenci Pak Tua? Dikarenakan ada petunjuk-petunjuk dan mereka merasa benar dirinya, merasa benar, makanya dia mencurigai Pak Tua. Kemudian kenapa saya tanya kenapa kamu tidak mencurigai anak muda, padahal Pak Tua dan anak muda ini sama-sama ada jejak di TKP. Dikarenakan di sini ada the loving man dan the loving woman. Laki-laki dan wanita ibaratnya berlawanan jenis yang saling terhubung. Ini berlawanan jenis ya. Andai kata satu jenis mungkin bisa diartikan mereka satu kelompok ya, mungkin ya. Tapi di sini lain jenis teman-teman. The loving man laki-laki, the loving man perempuan. Yang ada kaitannya dengan serpian energi, yang ada kaitannya dengan perkara ini. Nah, di sini yang menjadi saya tanda tanya, apakah ini menunjukkan mereka suami istri itu dan anak muda itu sebenarnya tidak tahu apapun, tapi karena mungkin dibilangnya begini, pada akhirnya percaya begitu saja. Apakah seperti itu? Tapi di sini juga ada fragmented energy, serpian energi. Serpian energi ini berarti ada kaitannya dengan peristiwa itu. Tapi berhubung serpian berarti pecahan-pecahan ya. Pecahan-pecahan, kepingan-kepingan yang ada kaitannya dengan peristiwa malam itu, bukan sesuatu yang dominan ya. Tapi berhubung ini serpian kaca kan serpian kecil-kecil ya. Jadi hanya serpian kecil yang ada kaitannya dengan hubungan dengan peristiwa wafatnya Ibu Tuti dan Amel ya. Cuman di sini saya tanda tanya loh di sini nih. Kalian bisa ngerti kan, terserah ya. Cuman di sini kan lawan jenis bukan satu jenis. Lawan jenis. Jadi ada ketertarikan di sini tapi lawan jenis, bukan sejenis. Bukan segerombolan, tapi ini ada ketertarikan lawan jenis yang ada kaitannya menjadi terseret dalam perkara ini karena ada serpian-serpian energi. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sama lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.